Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelumnya kita sudah bahas tentang adab-adab keluar menuju masjid. Adab keluar menuju masjid. Sekarang kita lanjutkan ya. Jadi tujuan kita belajar itu adalah untuk beramal. Pragmatis, ya harus pragmatis. Kalau tidak ada gunanya, cari ilmu lain yang kira-kira akan kita amalkan. Ada orang kuliah, ada yang nanya kuliah, apa cita-cita, mau jadi pengusaha lah, mau jadi inilah. Terus kuliah mau jurusan apa? Jurusan aneh-aneh, enak. Saya bilang, berarti besok jurusan ambil saja PKK. PKK, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, kan ada di UNAN, jadi UNP. Apa yang dipelajari? Dua ya, tata boga dengan tata busana. Kalau dia mau jadi ibu rumah tangga kan terpakai. Bisa menjahit, bisa masak seperti itu. Ini ambil jurusan meninggi misalkan enak. Kok ala jurusannya kok studi gender misalkan. Kuliah adalah kuliah itu karena ibu ini akan menjadi pendidik Ustaz, akan menjadi madrasatul ula. Memangnya untuk menjadi ibu harus kuliah kan? Juga harus kuliah. Dan sekolah itu tidak harus dengan kuliah saja. Saya ada kenal orang gitu kan, kuliahnya jurusan pendidikan, sekolahnya dulu jurusan IPA, tapi dia bisa bahasa Arab. Kenapa? Karena setiap masa libur dia pakai untuk belajar bahasa Arab. Ada daurah-daurah bahasa Arab dia ikuti, ada daurah tahsin dia ikuti. Pokoknya dia tidak belajar secara formal. Tapi ada juga orang yang kuliahnya di UIN tapi tidak pandai bahasa Arab, banyak juga tuh. Ya, tidak paham fikih-fikih dasar. Nanti tiba-tiba jadi hakim kan kacau. Jurusan perbandingan agama itu apa enggak? Jurusan perbandingan agama. Tujuan jurusan perbandingan agama itu untuk apa? Untuk membantah syubhat. Untuk membantah syubhat. Ada orang melahirkan syubhat pada Islam, dia mampu membantah. Itu kan itu tujuan perbandingan agama. Usuluddin, akidah dan filsafat. Akidah filsafat itu tujuannya untuk membantah syubhat yang dilahirkan orang kepada agama Islam. Dia jawab secara logis. Makanya dipelajari itu filsafat. Tapi sekarang justru syubhat dari mereka gitu. Banyak yang murtad dari mereka. Mereka sih banyak itu yang murtad. ya. Makanya gimana caranya didudukkan dulu logika yang benar. Ini enggak anak-anak akidah filsafat boleh jadi dia dulu tamat SMA biasa, nak belajar ilmu mantik. Pertemuan pertama apa dia bilang? Saya lihat tuh video mospek. Hari pertama mahasiswa baru, kita sekarang berada di zona tidak ada Tuhan. Zona tidak ada Tuhan. Kita bebas Tuhan sekarang. Kita sedang mencari Tuhan yang benar. Ya, itu kan bahasa-bahasa bodoh sebenarnya ya. Sebenarnya kalau misalkan kita umpamakan seperti sarkasnya Nabi Ibrahim boleh itu. Sarkas Nabi Ibrahim gimana? Nunjuk bintang, ini Tuhan. Ya, sarkas. Jadi misalkan orang-orang ini kita anggap sekarang kita berada di lingkungan tanpa Tuhan. Kemudian kita ingin mencari Tuhan yang benar. Bagaimana caranya? Kita tengok alam-alam ini pasti ada yang menciptakan, berarti Tuhan itu ada. Kemudian Tuhan yang ada itu siapa? Pasti dia ada sebelum alam. Itu kan bagus kalau seperti itu. Ini enggak, kita berada di zona tanpa ada Tuhan dan kita sedang mencari Tuhan. Apa-apaan kayak gitu. Sok-sok berfilsafat tapi dia pun enggak duduk apa itu filsafat. Jadi filsafat itu tujuannya untuk apa? Menjawab syubhat ketika orang melahirkan syubhat kepada agama kita. Bukan malah kita pula yang nama-nama syubhat. Tapi itulah rujukannya Karl Marx berziher seperti itu ya. Padahal Islam itu punya banyak filsuf-filsuf yang luar biasa. Hai bin Yaqzan contohnya yang ditulis oleh siapa? Ibnu Tufail. Ya, kan bagus tuh bagaimana cerita tentang Tarzan itu tapi dari sudut pandang Islam. Kan orang barat tuh mengambil kisah Tarzan itu saja. Dialog antara orang yang dibesarkan oleh manusia dengan orang yang dibesarkan oleh alam. Dia sama-sama mikir. Yang satu Islam karena orang tua, yang satu Islam karena dia memikirkan alam, gitu kan? Bertemu kemudian dua-duanya, berdialog kedua-duanya. Itu kan bagus tuh. Ini enggak. Ya pula yang lain-lainkan sok-sok toleran, salam lintas agama misalkan seperti itu. Perbandingan agama. Kalau dia memang jurusan perbandingan agama, dia akan tahu bahwasanya salamnya orang Buddha itu kufur perbuatan. Karena nama budaya apa itu? Terpujilah Buddha. Boleh? Kan tidak boleh.
Nggak boleh. Nggak boleh. Terpujilah Buddha. Nah, kalau misalkan mau salam lintas agama, ada salam apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you all. Apalagi misalkan salam sejahtera untuk kita semua. Titik, selesai. Ini memang tidak opsi. Nah itu Namo Buddhaya, Haleluya, Amitabha. Ada SMA apa cara kita itu selesai. Ya, itu bid'ah. Dia ada contohkan oleh Nabi dan para sahabat dan para tabi'in. Dia mengucapkan salam pada orang kafir, mengucapkan salam. Dalam hadis kan Nabi katakan la tad'ul yahuda wala nasara bisalam. Jangan kamu mulai nyapa orang Yahudi dan Nasrani dengan salam. La tad'ul yahuda wala nasara bisalam. Dan di dalam hadis itu juga disebutkan apabila kalian berpapasan dengan mereka di jalan, pepet mereka ke pinggir. Kitabul Jami' Bulughul Maram. Ya, kalau kalian berjumpa dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, pepet mereka ke pinggir jalan. Istilahnya show dominance gitu kan. Tunjukkan kalau kita inilah yang mendominasi. Tapi di dalam Al-Quran Allah juga katakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum. Allah tidak melarang kamu berbuat baik antabarruhum ya. Allah tak melarang kamu berbuat baik terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari kampung kamu. Ini kan dua dalil seolah-olah bertolak belakang ya. Jadi kalau di Al-Quran itu seolah-olah kita masih boleh ngasih hadiah, kita masih boleh menghadiri kalau anaknya lahir asal bukan perayaan keagamaan ya, perayaan kemanusiaannya lah. Anaknya lahir atau sekedar mengucapkan salam enak, selamat pagi lah istilah kira-kira. Tapi kalau misalkan yang kayak tadi salam yang berisi syiar-syiar keagamaannya tadi seperti Namo Buddhaya itu kan artinya terpujilah Buddha, terpujilah Buddha. Nah, itu kan nggak boleh, itu rusak. Jangan sok-sok toleran ya, belajar sedikit baru beda. Guys, antara Islam dan kafir itu sebenarnya jelas. Jangan dikaburkan. Lanjut. Apa kita bahasnya tidak filsafat? Mau jadi kita filsafat seperti Ustaz Wahyudi aja lah. Mantap. Tak sampai. Filsafat itu berat sebenarnya. Ya, kata Al-Qawlatul Masyhuratu Sahihah itu kan filsafat, mantik itu hanya boleh dipelajari oleh siapa? Kamilil qarihah. Orang yang cerdas. Tak boleh orang-orang separuh, tak boleh. Ya, sok-sok berlogika jadinya jadi mujassimah. Sebenarnya orang awam yang tak berlogika ketika dia mendapati ayat Allah istawa 'alal arsy, setelah titik itu dia tak logika-logikakan bagaimana istawa, kan selesai. Itu awam yang benar-benar awam. Tapi ada orang yang sok berlogika tapi tidak mempelajari ilmu logika, jadinya seperti itu. Allah berada di atas aras, beradanya Allah di atas aras berbeda dengan beradanya di atas makhluk. Allah di atas berarti Allah tidak ada di bawah. Itu namanya berlogika, tapi logikanya tidak tuntas. Kalau logikanya tuntas, dia akan katakan Allah itu tidak dilingkupi oleh arah, karena Allah lah yang menciptakan arah, karena arah itu relatif. Itulah belajar itu selesai. Yang bikin racun itu belajar tidak tuntas kan. Lanjut. Fa idza sa'aita ilal masjidi, maka apabila berjalan engkau ke masjid, famshi ala hainatin, maka berjalanlah engkau atas rileks. Hainah ni santai. Wa tu'adatin, tu'adah ni artinya tenang juga ya, tu'adah. Wa sakinatin ni tenang juga. Apa aja pilihan kata-kata. Ini santai, rileks, enak. Tenang. Wala ta'jal, dan jangan kamu buru-buru. Jangan kamu buru-buru. Maksudnya apa? Maka jangan jalan ke masjid ketika orang sudah mau qamat. Ini sama dengan nyuruh anak sholat ya. Di rumah juga kawan-kawan yang punya anak, nyuruh anak sholat itu jangan ketika orang sudah azan. Kalau orang sudah azan baru kita ingatkan anak sholat, pasti kita maunya buru-buru. Cepet lah, orang azan, santai kamat, buru, buka baju. Anak pun kan tak nyaman disuruh-suruh seperti itu. Terus gimana caranya? Wastabir 'alaiha. Kapanpun ingatkan anak sholat. Sedang makan bersama, ingatkan sholat. Ngantar anak sekolah, ingatkan sholat. Anak mau merantau, ingatkan sholat. Sholat itu yang perlu diingatkan terus-menerus.
Jangan ketika sudah masuk waktu sholat saja kita ingatkan sholat. Ya jadinya seperti tadi, kita nyuruh sholatnya buru-buru, anak juga merasa tertekan, ya enggak? Mental health-nya terganggu, butuh healing pula dan kita juga kadang. Astagfirullahaladzim, selalu kita ajak anak itu sholat. Jangan terburu-buru. Wa qul fi tariqika, dan katakanlah dalam perjalananmu, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta Engkau bihaqqis sa'ilina, dengan hak orang-orang yang meminta atas Engkau. Wa bihaqqir raghibina ilaika, dan dengan hak orang-orang yang raghibina, ingin menuju Engkau. Raghibina ilaika. Raghibina fi artinya suka, raghibina an artinya benci, raghibina ila artinya menuju, ingin mencapaimu. Wa bihaqqi mamsyaya ila hadza ilaika, dan dengan hak mamsyaya, perjalananku ini kepada Engkau. Ini maksudnya apa nih? Ini maksudnya tawasul nih. Kita menyebut orang-orang yang dicintai Allah. Siapa orang-orang yang dicintai Allah? Sa'ilin, raghibin. Jalan menuju masjid itu adalah amal soleh. Mamsyai itu kan perjalanan saya ke masjid. Berjalan ke masjid adalah perbuatan baik, dan doa ini menjadikan amal soleh berjalan ke masjid sebagai wasilah agar doa kita dikabulkan. Ya, sebagaimana kita sudah maklum ya, kalau yang belum tahu, wasilah boleh dengan apa saja? Pokoknya dengan apapun yang Allah cintai. Apa saja yang Allah cintai? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu yang paling utama ya. Apalagi? Amal Amal soleh. Orang yang dicintai Allah, atau amal yang dicintai Allah, atau tempat yang dicintai Allah, atau waktu yang dicintai Allah. Kenapa kita berdoa di multazam? Ini contoh. Kenapa kita berdoa di multazam? Apakah pendengaran Allah lebih tajam di multazam? Beda pendengaran Allah di multazam dengan di kubur? Sama. Kenapa kita berdoa sepertiga akhir malam? Apakah pendengaran Allah di siang hari itu berkurang? Nauzubillah. Allah turun ke Allah turun. Itu namanya apa tuh? Itu namanya berwasilah dengan waktu. Ya, menjadikan waktu sebagai wasilah atau cara, atau apa bahasa kerennya wasilah? Poster. Iya, booster. Itu booster. Kita doa, butuh booster nih. Biar doa kita lebih punya potensi dikabulkan, kita pilih waktu yang mustajab. Ini itu berarti kita bertawasul dengan waktu. Atau pilih tempat yang mustajab, majelis ilmu misalkan. Atau kita pilih orang yang mungkin doanya lebih mustajab daripada kita. Kita datangi orang soleh, kemudian lagi fitis ya. Atau bawa martabak ya, saat kita minta doa langsung. Bawa martabak ya, siap-siap ya. Ada martabak, ya Bu kopi malantau tolong doakan. Itu kan booster doa juga. Atau kita bisa juga nama booster doa wasilah tadi dengan apa? Amal soleh. Ya Allah, seperti kisah 3 orang yang terjebak di gua itu ya. Ya Allah, saya pernah hampir berzina dengan anak paman saya. Katanya seperti ini. Tidak ada perempuan yang saya cintai seperti saya mencintai anak paman saya ini. Suatu ketika dia kesulitan ekonomi, kemudian datang kepada saya, kemudian saya mau bantu asal dia mau berzina dengan saya. Kemudian ketika saya udah mau apa kata perempuan ini pada saya, ittaqillah, langsung saya tahan diri saya, langsung saya insaf. Ceritanya kan seperti itu. Itu kan amal soleh. Amal soleh itu meninggalkan zina ya, bukan tidak berzina ya. Karena kita sudah katakan berkali-kali, orang yang tidak berzina boleh jadi karena nggak ada yang ngajak, tidak ada kesempatan. Perbuatan haram itu baru dapat pahala kapan? Meninggalkan yang haram. Bukan tidak melakukan yang haram, tapi apa? Meninggalkan. Berarti meninggalkan yang haram itu kapan? Ketika ada kesempatan. Ini sudah ada kesempatan, tidak ada lagi penghalang dia akan berzina dengan ini perempuan. Tapi kemudian perempuan itu katakan apa? Ittaqillah, bertakwalah pada Allah, langsung dia. Tidak jadi dia berbuat zina. Itu contoh. Ya, itu kan amal soleh. Itu amal soleh. Atau dia berbakti pada orang tuanya, itu juga amal soleh. 3 orang yang terkurung dalam gua, 3 orang ya. Itu kan amal soleh. Itu namanya wasilah dengan amal soleh. Wasilah dengan Nabi juga, wasilah dengan sahabat Nabi juga. Ada sahabat Nabi berwasilah dengan Hamzah. Nah, sekarang pertanyaannya, Allah kan mencintai Nabi saat Nabi hidup maupun Nabi sudah wafat. Nah, ini orang bilang berwasilah dengan Nabi hanya boleh ketika Nabi hidup saja. Tapi kalau Nabi sudah wafat nggak boleh berwasilah dengan Nabi. Memangnya kalau Nabi sudah wafat Allah nggak sayang lagi pada Nabi Muhammad?
Allah tetap sayanglah pada Nabi Muhammad. Makanya ada tawi wallahu alam tasyiah tidak, tapi terjemahannya betul ya. Rindu Muhammad itu apa terjemahannya? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya, ya Allah, dengan Nabi Muhammad sampaikanlah maqasid kami. Tapi terjemahan oleh Haddad Alwi dalam lagu itu apa? Demi cintamu ya Allah kepada Muhammad Nabimu, ampunilah dosaku dan wujudkan harapanku. Kan itu doanya. Berarti demi apa tadi? Bukan demi Nabi Muhammad. Ya Allah, karena engkau mencintai Nabi Muhammad. Kalau mau dipanjangkan, kami ini kan umat Nabi Muhammad juga nih. Ya, kami ini umat Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad itu engkau cintai, maka ampunilah dosa kami. Itu sebenarnya. Itu wasilah. Ya, bahkan ketika doa salat istisqa kita juga berwasilah dengan hewan ternak ya. Allahumma arhamna bi bahaimina. Ya Allah, sayangilah kami dengan ternak kami, kan seperti itu. Dalam doa salat istisqa kita juga bawa ternak-ternak kita itu di lapangan seperti itu. Itu wasilah juga. Ya, booster doa. Doanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Ini penopang doa, pendukung agar doa kita lebih dikabulkan oleh Allah. Potensi dikabulkannya menjadi lebih besar. Nabi Zakaria saja butuh booster doa. Enak. Apa booster doa Nabi Zakaria? Mihrab Siti Maryam. Sudah doa di rumah, sudah doa di masjid, dan juga dapat anak. Tapi ketika masuk mihrab Siti Maryam, nampak karomah Siti Maryam. Apa itu? Dapat makanan dari Allah walaupun tidak ada yang memberikan beliau makanan. Nah, beliau jadikan tempat yang diberkahi itu sebagai booster doa. Itu yang wasilah. Lanjut. Dan ini wasilah semua. Wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika fa inni, maka sesungguhnya aku lam akhruj asyarran. Sesungguhnya aku tidak keluar untuk berbuat buruk. Nah, ini gawat. Keluar dia sholat tarawih. Ada orang bikin konten tuh Instagram ya. Pas awal-awal Ramadan yang gue tunggu-tunggu ketika tarawih, ketika Ramadan keluar tarawih, bidang komplek pada keluar. Produksi yang jarang keluar ketika tarawih keluar. Ada kan ya tarawih. Kan kacau. Ada kan MTQ lah. Kan ya pemuda-pemuda tarawih hari-hari nak ada pas MTQ rami nak. Minta tapi jalannya nak untuk MTQ kamu saja enggak. Paniat wallahu alam. Satu banyak perlu diperbaiki ya. Wala wataran, dan tidak sombong. Wala riaan, dan bukan karena ingin dilihat orang. Ria itu asal katanya ra'a ya. Ra'a. Ingin dilihat. Wala sum'atan, dan tidak ingin didengar orang. Sum'ah asal katanya sama dengan sami'ah. Sami'ah yasma'u sum'atan. Ingin didengar orang. Bal kharajtu, akan tetapi aku keluar ittiqa'a sukhtika. Ittiqa'a karena takut atau karena menjaga-jaga. Menjaga apa? Sukhtika, murka engkau. Takut murka engkau. Wa btigha'a mardatika, dan mencari ridha engkau. Fa as'aluka, maka aku minta akan engkau antunqidhani minan nari, bahwa menyelamatkan engkau, tunqidhani, menyelamatkan engkau akan aku minan nari, dari neraka. Kau selamatkan aku dari neraka. Ya, ini boleh Ustaz kita nyebut-nyebut kan sok-sok kita Ustaz. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak keluar berbuat buruk. Sesungguhnya aku tidak berbuat karena sombong. Aku tidak keluar karena ria. Aku tidak keluar karena sum'ah. Tapi aku keluar karena takut akan murkamu, mencari ridhamu. Maka selamatkan aku dari api neraka. Kan sombong itu Ustaz. Nah, kalau pada Allah tidak ada istilah sombong. Nyebut-nyebut amal pada Allah boleh. Ya Allah, aku takut murkamu, kan itu. Tapi kalau di depan manusia itu baru masalah. Tapi doa pada Allah ini bukan sombong namanya. Ini berarti menambah hebat Allah nih doa kita. Menyanjung Allah. Bahwasanya kita menyadari kelemahan kita tidak punya kuasa untuk lepas dari azab Allah. Kalau Syekh Buti itu luar biasa doa itu. Ya Allah, kami berwasilah kepadamu dengan ibadah kami yang engkau tidak butuhkan. Imam Al-Buti. Kami berwasilah kepada engkau dengan ibadah kami yang engkau tidak butuhkan. Tapi kami membutuhkan ampunan. Maka ampuni kami.
Ya. Sebenarnya kan wasilah-wasilah nih, wasilah kita baru beramal, kemudian kita minta kepada Allah dengan amal kita. Memangnya Allah punya untung kalau kita beramal? Kan tidak juga. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kita lemah seperti itu. Terus wa antaghfira li dzunubi, dan bahwa engkau ampuni bagiku dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka sesungguhnya dia tidak mengampuni dosa kecuali engkau. Ini pujian, doa itu pujian. Tadi di awal doanya wasilah, menyebut hal-hal yang dicintai Allah dan dijadikan itu faktor untuk doa, agar doa kita lebih dikabulkan oleh Allah. Ditutup juga dengan apa? Dengan pujian kepada Allah. Cuma Allah yang mengampuni dosa. Nah, lanjut ya. Ini doa-doa ketika masuk masjid. Jalan ke masjid sudah, masuk masjidnya lagi. Adabu dukhulil masjidi, adab-adab masuk masjid. Fa idza aradta ad-dukhula ilal masjidi faqaddim rijlakal yumna. Maka jika engkau ingin masuk ke dalam masjid, maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Dahulukan kakimu yang kanan. Waqul, dan katakanlah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wasallam wasallim. Ini wasallim ya, perhatikan. Salawat itu kalau misalkan di awal kita sebut wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, berarti ujung-ujungnya wasallam. Tapi kalau di awal kita sebut wa sallillahumma, seperti ini, Allahumma salli, maka di ujung berarti salim. Sama-sama fi'il amr. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ustaz, yang dihadiskan cuma waftah li abwaaba rahmatik, Ustaz. Iya, kita minta ampun dulu. Kapan Allah akan bukakan pintu rahmat kepada kita? Ketika dosa kita tidak ada. Makanya dibuka dengan minta ampun dulu. Allahumma ighfir li dhunubi. Bagaimana agar doa kita dikabulkan oleh Allah? Dibuka dulu dengan salawat. Sebagaimana dulu Syekh Ashraf katakan, salawat itu adalah doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Maka kalau kita punya hajat kepada Allah, iringkan doa itu dengan salawat. Ini doa mungkin dikabulkan, mungkin ditolak. Doa minta duit, doa minta jodoh, doa minta mobil. Ini salawat, doanya pasti dikabulkan. Gimana caranya agar dikabulkan ini? Tempel dua doa. Ya, tempelkan dua doa. Tempelkan doa yang mungkin dikabulkan dengan doa yang pasti dikabulkan. Salawat itu pasti dikabulkan. Ya, kapanpun kita bersalawat pasti dikabulkan. Kenapa? Karena kita belum bersalawat pun Allah sudah bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terus gimana caranya? Lakukan doa tambah salawat. Ini juga wasilah. Booster doa, booster doa. Terus wa ma ra'aita fil masjidi may yabi'u wa yabta'u. Dan kapan engkau melihat di dalam masjid may yabi'u, orang jualan, au yabta'u, atau membeli. Ada orang menjual, ada orang membeli di masjid, faqul, maka katakanlah la arbahallahu tijaratan. Mudah-mudahan Allah kasih kamu untung dari jual beli kamu. Untung merugi. Tapi jangan bahasa Minang lah. Rugi yang galak dia nama itu. Ya. Semoga Allah tidak memberi laba usaha kamu. Jual beli di masjid itu sah ya. Jual beli di masjid itu sah. Tapi makruh. Sama hal dengan check out Shopee berarti. Jelas. Nah, ibu, jangan buka Shopee di masjid ya. Jual beli enggak? Jual beli itu. Nah, akhirnya orang kadang-kadang nanya pada saya, Ustaz, ada orang promosi travel umrah di masjid, gimana Ustaz? Itu juga mukadimah jual beli itu. Susah juga ya. Terus gimana caranya? Kalau di luar masjid boleh? Dalam masjid kan? Dalam masjid kan? Iya, gosok. Jangan kalau masjid, di luar masjid boleh. Jamaah keluar masjid. Ya. Ya, jual jasa. Travel umrah itu jual jasa. Ah? Mempromosikan travel. Iya, makanya jangan di masjid.
di Facebook. Ya, kalau misalkan kita ada yang nanya, Ustaz, iya punya travel umrah, iyo, ya, itu salah. Kata orang ke, ibu, ajo kami lah, ragunya sekian, aja mau itu. Obrolan lebih lanjut, japri ibu, gitu. Ya, itu agak baik. Kalau ceramah di lapangan, misalkan, nah, ini masalah tempat masjid, ya. Ini sama seperti orang yang mencari ontanya yang hilang ke masjid. Masuk dia ke masjid, siapa yang lihat onta saya lepas. Itu kita doakan, tonton tidak dapat. Ya, mudah-mudahan tidak dapat onta yang hilang. Kenapa? Karena kurang ajar, masa nyari onta hilang ke masjid. Ya, nyari onta hilang ke pasar ternak, cari enak ke masjid. Tidak salah ya. Pak cari itu baru datang ke masjid ya. Wa idza ra'aita fihi may yunshidu dhallatan. Ini. Dan jika engkau lihat di dalamnya orang yang mencari dhallatan, mencari unta hilang, faqul, maka katakanlah la raddallahu 'alaika dhallatan. Semoga Allah tidak kembalikan atas engkau untamu yang hilang. Dhallatun itu unta tersesat ya. Kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu diperintahkan oleh Nabi. Nah, berarti maksudnya apa? Kalau melihat orang saja kita doakan yang buruk, kita jangan lakukan itu ya. Jangan jualan di masjid, jangan membeli di masjid. Zaman sekarang susah nih ya. Di halaman masjid ketika sholat Jumat sudah dilaksanakan khutbahnya, masih jualan orang di luar, itu masih banyak. Ya, Di dalam masjid nggak boleh jual. Di dalam masjid nggak boleh. luar masjid boleh. Tapi kalau khatib sudah naik mimbar, Saya sudah sholat. sudah sholat Jumat boleh lah, tak masalah. Kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza dakhaltal masjidah, maka jika engkau masuk ke dalam masjid, fala tajlis, maka jangan engkau duduk hatta tusalliya rak'atain tahiyyati, sampai engkau salat 2 rakaat tahiyyah. Nah, coba perhatikan. Fa illam takun shallaita fi baitika rak'atail fajri, maka jika engkau belum salat di rumah engkau 2 rakaat salat sunat fajar. Kan tadi kita katakan di rumah salat sunat fajar, di masjid salat subuh, enak. Nah, ini kata Imam Ghazali bagaimana? Kalau di rumah kamu belum sholat sunnah fajar, fayujzi'uka ada'uhuma 'anit tahiyyati. Fayujzi'uka, maka cukup bagi engkau ada'uhuma, melaksanakan 2 rakaat tersebut 'anit tahiyyah, dari tahiyat tadi. Jadi kita laksanakan sholat sunnah fajar, misalkan kita masuk masjid. Tadi kita di rumah belum sholat sunnah fajar. Ya, di rumah kita belum sholat sunnah fajar. Masuk langsung kita ke masjid. Misalkan 4 menit lagi orang sudah mau iqamah, langsung kita sholat sunnah fajar. Maka dengan sholat sunnah fajar itu kita sudah langsung dapat tahiyatul masjid. Niatnya apa? Niatnya sholat sunnah fajar, jangan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini bisa ngikut. Karena Nabi SAW katakan apa? Tidak ada tahiyah dalam hadis itu ya. Kalau kamu masuk masjid, jangan kamu duduk sebelum kamu sholat 2 rakaat. Mau sholatnya sholat qabliyah, mau sholatnya sholat duha, pokoknya setiap masuk masjid jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Jadi seperti itu ya. Jadi sholat sunnah fajar kita, maka kita otomatis juga dapat sholat tahiyatul masjid. Masjid ini memang masjid atau bisa juga kayak musola? Iya, pokoknya tempat sholat yang diwakafkan untuk kaum muslimin ya, bukan musola di rumah kita ya. Dah kamar kosong satu ini musola rumah kita, enggak. Kenapa enggak? Karena itu tidak diwakafkan. Musola pondok. Musola pondok diwakafkan enggak? Kalau pondok pindah, musolanya pindah enggak? Ya, berarti musola pondok enggak masuk. Berarti perempuan haid boleh masuk musola pondok. Ya. Kenapa? Karena tidak diwakafkan untuk kaum muslimin, tapi wakaf sekolah kan. Saya wakafkan bangunan ini untuk sekolah. Maksudnya kalau sekolahnya pindah berarti masjidnya juga pindah. Itu sama seperti musala kantor. Musala kantor itu kalau kantornya pindah, musalanya pindah. Ya. Itu sudah kita bahas dulu ya.
Fa idza faraghta min ar-rak'ataini, maka jika selesai engkau dari salat 2 rakaat, fanwil i'tikaf, maka berniatlah i'tikaf. Kapanpun kita masuk masjid, pasang niat i'tikaf. I'tikaf itu sah walaupun kita cuma berdiam diri sebentar di masjid. Dan tidak harus i'tikaf itu di bulan Ramadan. Sepanjang tahun boleh i'tikaf, sepanjang hari boleh i'tikaf, sepanjang malam boleh i'tikaf. Wad'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berdoalah dengan apa yang mendoakan dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoalah dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah 2 rakaat fajar. Apa saja doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, apa saja doa Nabi ataupun doa nabi-nabi yang lain. Ini juga doa mustajab ya. Doa mustajab itu apa? Doa-doa maksur. Ada doa maksur, ada doa ghairu maksur. Tapi doa ghairu maksur bukan berarti ghairu makmur. Ada maksur, ada makmur. Al-maksuratnya saling maksurat. Apa arti al-maksurat? Zikir dan doa yang memang diredaksikan oleh Nabi. Redaksinya plek ketiplek dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi makmur. Makmur artinya apa? Yang diperintahkan walaupun teksnya tidak diajarkan secara redaksional oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa contoh doa al-maksur? Rabbi shrah li sadri. Itu namanya doa maksur. Tapi kalau Rabbana shrah lana sudurana, itu maksur atau tidak? Tidak. Karena sudah berganti redaksi kan? Sudah berganti redaksi. Rabbana shrah lana sudurana. Doa asli Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri, kita ganti redaksinya Rabbana shrah lana sudurana. Itu walaupun tidak maksur lagi, tapi tetap makmur, diperintahkan. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang lancar, seperti itu misalkan kita berdoa. Walaupun itu bukan doa maksur tapi diperintahkan. Ya Allah, besok anak saya ujian PNS, mudah-mudahan lulus. Ya Allah, besok anak saya ujian beasiswa, mudah-mudahan lulus. Walaupun doa itu tidak diajarkan redaksinya oleh Nabi, tapi itu tetap diperintahkan. Karena apapun kita doakan kepada Allah, asal itu kebaikan. Ya Allah, mudah-mudahan suami saya menang bampo. Itu tidak, ya itu yo berdoa bid'ah. Ya. Nah, jadi qad yakunu dzikrun maktsuran. Ya, qad yakunu dzikru, kadang-kadang ada kalanya zikir itu ghairu maksur, tidak maksur, lakinnahu makmur, tapi dia tetap disuruh. Karena perintah berdoa itu umum, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang mulia, maka serulah Allah dengan nama-nama tersebut. Atau ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku maka akan aku kabulkan, kata Allah. Doa yang mana? Terserah, pokoknya doa. Titik. Jangan dibatas-batasi. Ya, orang suka membatas-batasi sekarang. Doa kapanpun boleh, tapi kalau doa sebelum makan tidak boleh. Allahumma barik lana. Cukup bismillah saja. Kok bismillah, kok baca yasin ini sebelum makan, dia lah sembarang dia. Orang batas-batasi itu kacau. Jadi doalah dengan apa yang berdoa dengannya. Tapi kalau ditanya mana lebih baik, doa maksur atau doa ghairu maksur? Pasti maksur. Apalagi kalau cocok dengan hajat kita. Saya dulu ketika belum hamil istri anak kedua, saya doa selalu. Apa tuh? Rabbi habli min as-salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Itu doa Nabi Zakaria. Ya, kenapa doa itu? Ya, itu doa mustajab, mujarab, sudah dicoba oleh Nabi Zakaria, dapat anak. Itu cukup. Hah? Itu banyak ya faktornya. Adik ustaz yang ngaji itu doa. Doa-doa memberi tapi anak banyak, ayo 7 atau berapa? Ya, sebenarnya paling tidak 7. Bit, lawan lagi. 3. Kampek lo ya itu. Ya Allah, tertinggal aku berdua. Ya pun. Kampek enggak dua muslim. Banyak. Banyak aja. Bisa ya anak.
setelah sholat 2 rakaat fajar. Ini juga waktu mustajab doa ya, antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah itu waktu mustajab doa. Faqul, maka katakanlah, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta akan Engkau rahmat dari sisi Engkau, tahdi bihi, Engkau hidayahkan kepadanya. Tahdi ini juga bisa diartikan Engkau hadiahkan, atau Engkau hidayahkan biha, dengan rahmat itu, qalbi, hatiku. Kau beri hidayah hatiku. Wa tajma' biha syamli, dan Engkau kumpulkan anganku. Ini juga bisa angan-angan ya. Banyak doa. Di kitab Abid Si'ati. Enggak. Sya'ati. Sya'ati. Sya'at. Usul ya. Talum, lam. Kau rapikan dengannya kusutku. Wa taruddu biha ulfati, dan engkau kembalikan dengannya ulfati. Ulfa ini bisa artinya lunak hati, bisa artinya persatuan, bisa juga artinya kasih sayang ya. Wa tuslihu biha dini, dan engkau baikkan dengannya agamaku. Wa tahfadhu biha ghaibi, dan engkau pelihara ketika aku tidak ada, ghaibi, ketiadaanku engkau pelihara. Wa tarfa'u biha syahidi, dan engkau angkatkan dengannya kesyahidanku, kau tinggikan. Wa tuzakki biha amali, dan engkau sucikan dengannya amalku. Wa tubayyidu biha wajhi, dan engkau cerahkan wajahku, jangan engkau putihkan ya, ini tetingnya. Tubayyidu biha, abyad putih, tubayyidu biha, engkau putihkan. Lagi-lagi kita tidak bicara soal warna kulit, tapi atau bahasa sekarangnya engkau glowingkan dengannya wajahku gitu. Di hari kiamat ya, menyayuti, berkilau. Wa tulhimuni biha rusdi, dan engkau ilhamkan dengannya kecerdasanku. Wa taqdi li biha hajati, dan engkau wujudkan bagiku dengannya hajatku. Ini baca saja terjemahnya sendiri, ini agak panjang doanya. Kita baca saja doanya, tabarukan ya. Tabarukan. Wa taqsimuni biha min kulli su'in. Allahumma inni as'aluka imanan daiman yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya. Wardini. Ini harusnya Wardini atau Wardini di situ? Wardini. Wardini ya, berarti hamzah kurang di kitab saya ya. Kitab itu mungkin ada hamzah. Ada hamzah sebelum ra? Iya. Tidak ada. Nah, berarti harusnya ada. Wardini bima qassamtahu li. Allahumma inni as'aluka imanan sadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun, wa as'aluka rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-fawza 'inda liqa'i was sabra 'inda al-qada'i wa manazil asy-syuhada'i wa 'isha as-su'ada'i wan nasra 'ala al-a'da'i wa murafaqatal anbiya'i. Ini indah makna doanya dia. Menang atas musuh, dibangkitkan bersama para nabi, kehidupan bahagia, posisi sebagai orang syahid. Ini enak-enaknya semuanya ya. Ya Allah, aku minta apa? Wasabra 'alal qada, aku minta kesabaran atas takdir. Manazil syuhada, ingin posisi seperti syuhada. Wa 'isha syuhada, tapi hidup seperti orang senang. Hidup senang, mati syahid. Hidup senang, mati syahid. Kali. Wa nasrah 'alal a'da, lawan kalah sadonyo. Kali murafaqat anbiya, dan berkawan dengan nabi. Sedangnya nanti dibangkitkan bersama para nabi. Ini saya juga punya tarekat yang saya ajarkan pada murid-murid saya. Doa. Hidup santai, masa depan cerah, istri cantik, mertua kaya, mati masuk surga. Ini sudah Ustaz praktekkan sejak sekolah di Parabe dulu. Sudah tercapai semuanya Ustaz? Alhamdulillah. Mati masuk surga aja. Ya itu doa makmur juga. Tidak masuk. Doa bid'ah. Allahumma inni ya unazzilu bika hajati wa in dha'afa ra'yi
Ya, wa in dha'afa ra'yi wa qasura 'amali waftaqartu ila rahmatika fa as'aluka ya qadiyal umuri wa ya syaqiyas suduri kama tujiru bainal buhuri an tujirani min adzabis sa'iri wa min da'watit thuburi wa min fitnatil quburi. Luar biasa doa kalau disusun oleh Imam Ghazali ini enak. Allahumma ma qasara anhu ra'yi wa dha'afa anhu amali wa lam tablughu niyyati wa umniyati min khairin wa'idatihi wa'adtahu min khairin wa'adtahu ahadan min ibadika aw khairin anta mu'tihi ahadan min khalqika fa inni arghabu ilaika fihi wa as'aluka iyyahu ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna hadina muhtadina ghaira dhallina wala mudillin haraban li a'daika salaman li awliyaika nah nuhibbu bi hubbikan nasa wa nu'adi bi adawatika min man khalafaka min khalqika wa nu'adi bi adawatika man khalafaka min khalqika. Jadi kita cintai orang yang mencintai Allah, kita musuhi orang-orang yang Allah musuhi juga. Ini yang wala wal bara. Allahumma hadza du'a'u wa 'alaikal ijabatu wa hadzal juhdu wa 'alaikat tuklanu wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma dzal hablish syadidi wal amrir rasyidi as'alukal amna yaumal wa'idi wal jannata yaumal khuludi ma'al muqarrabin asyuhudi ar-ruk'us sujudi al-muwaffina laka bil 'uhudi innaka rahimun wadud wa innaka taf'alu ma turid subhana man ta'tufu bil 'izzi wa qala bihi subhana man labisal majda wa takarrama bihi subhana man la yanbaghi tasbihu illa lahu subhana dzil fadli wan ni'ami subhana dzil judi wal karami subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi 'ilmihi. Allahumma ja'alni nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi syi'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi 'idhami wa nuran min baini yadayya wa nuran min khalfi wa nuran an yamini wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Allahumma zidni nuran wa a'tini nuran a'zama nurin waj'al li nuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Panjang doa. Nah, aku terjemahan sendiri ya. Aminan. Kan walaupun berbunda sebelum sholat, amin kan aja. Kan lama. Ya kan lama, wah capek kamu sedih. Jadi lah itu sampai 5 menit kali lah. 5 menit. Selesai doa lah. Agak sholat. Ya, fa idza faraghta minad du'ai, kalau sudah selesai engkau dari doa, fala tashtaghil ila waqtil fardhi, jangan engkau sibuk-sibuk sampai kepada waktu salat fardu illa bi fikrin, kecuali dengan berpikir, au tasbihin atau tasbih, au qiraatil Qur'anin atau membaca Quran. Ya sudah baca doa itu tafakur ya. Jangan memikirkan bagaimana cara Boruto akan membangkitkan kembali Kurama itu. Nah, itu anak-anak ITB ya, ITB wibu semua sampai guru besarnya juga wibu gitu. Kacau. Ya wajar sih wapres kita juga wibu. Hanya action figure kan. Ke situ lalu ya kita mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyayikh. Nanti besok kita baca faidah sami'atal adzan. Sami'atal adzan, wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.